Riau juga ada beberapa kabupaten Bang yang ada pemilihan kepala daerah Kita serentak. dari 13 tuh ada 9. Sekarang ini dalam kondisi pandemi COVID-19 tentu makin repot dong KPU. Ya, begitulah. Satu sisi kita harus menyelenggarakan pemilu yang secara teknis ya, kita bicarakan teknis menyelenggarakan pemilu, tapi satu sisi ada jangan-jangan kan curigaan orang KPU menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi. Jangan-jangan malah KPU menjadikan klaster gitu. Ke Abang sendiri pernah dituding atau enggak sih Bang? Atau misalnya ya sebagai ketua sih landai-landai aja gitu? Pasti ada lah, tergantung kita menyikapi. Kalau saya sih begini, awal mengatakan di awal bulan Juli ini kurang lebih ada 12.000 sampai 13.000 orang ya di 9 kabupaten kota yang harus di rapid test. Gitu. Wow. Nah, ini yang kami hadapi sekarang. Nah itu dia masalahnya soal protokol kesehatan yang Bang Ya. bilang tadi itu juga mestinya ada penambahan anggaran dong ya? Udah tambah. Kemarin Udah, kan ya? polemiknya apakah itu ditambah dari daerah atau dari APBN. Terus kalau pandemi begini kampanyenya gimana? Nah, ini kan soal kampanye ini kan kita ada 10 metode ya. Ada media sosial, ada yang tatap muka, ada yang Jadi saat diuji dulu pertanyaan gini, udah siap dihina belum gitu? ya. 3, 2, 1, go! Welcome on Riau 24 Channel Podcast. Ada Ilham Yasir here, main-main ke studio kita. Sehat Bang? Alhamdulillah. Apa kabar? Kita tos dulu dong. Sambil jaga jarak ya. Iya. Physical distancing tetap ya. Jadi pas masuk di sini Bang Ilham nanya, ini pakai masker apa enggak gitu. Gitu ya Bang ya? Iya. Susah memang kalau udah masa-masanya COVID-19 ini. Termasuk Abang sendiri. Kita perkenalkan dulu, Bang Ilham Yasir ini adalah Ketua KPU Provinsi Riau ya Bang? Kurang lebih begitulah. Kurang lebih begitu ya. Ini jabatan yang bikin kepala mumet ya. Tapi nggak kelihatan, biasanya orang-orang ini kelihatan dari wajahnya bawaannya suntuk gitu kan. Mungkin karena apa? Dulu juga pernah di media ya. Wes, Biasa dengan senior kerja tekanan deadline gitu ya. gitu ya. Oh, jadi maksud Abang kalau kerja di media itu wartawannya pada tertekan semua gitu ya. Nah, suasananya begini, kalau di tahapan pilkada itu kan deadline-nya panjang ya. Benar. Yang mumet nanti di 9 Desember gitu. Benar Kalau sekarang sekali. harus nikmati dulu ya, walaupun kerjaan banyak tapi harus dikondisikan santai gitu. Santai. Kalau kita sekarang sudah tegang, nanti gimana menghadapi 9 Desember gitu. Wow. Jadi semuanya ini diatur oleh Betul. bidangnya Abang sendiri ya. Pemilihan. Dan Riau juga ada beberapa kabupaten Bang yang ada pemilihan kepala daerah Kita serentak. Dari 13 tuh ada 9. Kalau dihitung-hitung ini yang terbanyak ini. Paling banyak. Paling banyak. Dan Karena itu di zamannya Abang. Ya, kebetulan sisanya 3 itu kan kalau memang jadi nanti kan di 2002 atau 2023. Oh gitu. Ya. Benar. Tapi kita kan sudah pernah juga sebelumnya, ini 2015. Iya, benar. Yang sebelumnya ya. 2015. Nah, sekarang ini dalam kondisi pandemi COVID-19 tentu makin repot dong KPU. Ya, begitulah. Satu sisi kita harus menyelenggarakan pemilu yang secara teknis ya, kita bicarakan teknis menyelenggarakan pemilu, tapi satu sisi ada tambahan gitu ya. Tambahan dalam Penerapan artian protokol COVID. oh gitu. Kalau umpamanya pelaksanaan biasa ini ya, pelaksanaan biasa, katakan contoh teman-teman turun sekarang di Inhu itu ada verifikasi faktual perseorangan, biasanya turun langsung ya, main hantam dia turun langsung maksudnya. Iya. Sekarang dia harus perhatikan maskernya, hand sanitizer gitu. Oke. Kalau katakan tidak pakai, nanti timnya Parus Dirusdin akan mengatakan itu pelanggaran gitu. Wah, ini gara-gara COVID bisa jadi senjata bagi yang lain. Wah, Harus perhatikan betul ya. repot memang. Semua hal menjadi repot di zamannya pandemi COVID ini. Termasuk KPU sendiri. Iya. Oke. Tapi satu sisi gimana ya? Kalau saya bilang dengan teman-teman lah, dengan rekan-rekan ya, ini sejarah loh. Kita dulu pemilu 2015 memang serentak ya kita ya. Benar. Tapi dalam kondisinya ya normal-normal. Pada kali ini walaupun kita berat, tapi saya bilang ini sejarah loh. Seumur hidup kita belum pernah ketemu cerita kayak gini gitu. Kejadian maksudnya itu pandemi ya. Menyelenggarakan pemilu yang cukup berat, satu sisi ada kondisi pandemi gitu. Benar. Kan buat kami begini juga, repot juga. Jangan-jangan kan curigaan orang
KPU menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi. Jangan-jangan malah KPU menjadikan klaster gitu. Klaster baru dari KPU gitu kan. klaster baru KPU gitu ya. Tapi jangan lah itu. Makanya itu hari ini kami sangat ingatkan betul lah dengan teman-teman soal protokol COVID diperhatikan lah ya. Oke. Itu salah satunya yang kita upaya. Oke, jadi bisa dibilang bahwasanya tugas KPU mulai tahun ini jadi semakin berat dengan segala penerapannya, dan juga dikhawatirkan nanti pandemi ini juga digiring ke isu politik jadinya. Seperti itu, seperti yang Abang contohkan tadi, nanti dikira KPU seperti ini gitu kan. Ya, tapi kami kan sudah terbiasa sih ya, isu Ini terbiasa apa ini? Bukan terbiasa, dalam kondisi normal juga kita kan ditarik-tarik ke juga isu politik. Nah itu, tapi insya Allah sudah kebal lah ya. Udah kebal lah, Udah sama kebal. dengan begini. Saya bilang teman-teman di KPU nih, mulai dari PPK sampai desa ya, kelurahan, PPS itu udah terbiasa dengan kerja berat gitu. Cuma saya selalu melihat dikasih kerjaan apapun pasti tuntas itu. Dulu di Pileg 2019 yang orang bilang cukup berat, kita bisa melaluinya gitu. Benar, itu jadi jadi fokus publik saat itu, 2019 itu. Orang mengatakan sanggup dak KPU sampai selesai dengan jajaran. Alhamdulillah selesai juga ya. Di Riau juga saat itu nggak ada masalah apa-apa ya, nggak ada begitu masalah yang menonjol, nggak ada ya. Di tahapan dia tetap ada. Di tahapan pasti dong. Iya, teman-teman di lapor sana lapor sini adalah berpihak di sana. Iya. Kepentingan mungkin ya, kita kan juga tidak tahu bagaimana ininya. Nah, untuk Riau sendiri Bang, apalagi saat ini COVID, kira-kira sudah ada sinyal belum sih Bang untuk penyelenggaraan ini? Sudah, kita kan sudah ada satu kabupaten, salah satu Indragiri Hulu. Inhu ya. Jadi dari 9 itu satu-satunya kabupaten yang ada calon perseorangan ya. Itu independen ya? Independen. Wow. Independen. Itu gimana tuh? Nah, teman-teman sudah bekerja begitu tahapan dibuka tanggal 15. Nah, 15 tanggal 29 itu sudah turun ke lapangan gitu. Oh, sudah. Ya teman-teman tuh sebelum turun kemarin sudah harus rapid test semua itu. 850-an orang lah. Wow. Jadi tambah repot dong ya. Ya, untuk rapid test aja baru segitu. Makanya saya bilang KPU ini kalau sekilas dikatakan berat ya, tapi tetap bisa melewati gitu. Bisa, harus bisa sih. Saya bilang dengan teman-teman, berat itu di awal, klimaksnya pasti ada gitu. Pasti akan titik temu kemudahannya gitu. Pasti ada jalan. Oke. Ini berkaitan dengan perpolitikan. Perpolitikan itu mudah sekali terjadi gesekan, apalagi tudingan, termasuk ke Abang sendiri pernah dituding atau enggak sih Bang, atau misalnya ya sebagai ketua sih landai-landai aja gitu? Pasti ada lah, tergantung kita menyikapi. Kalau saya sih begini, sepanjang menurut kita tidak melakukan contoh, saya pernah di 2014 ya, waktu awal-awal dulu ya, soal kita menerima uang ya. Tapi kan kita menerima uang, kita tidak sampaikan kepada publik gitu ya, kemana-mana. Tadi begitu dilaporkan oleh salah pelapor bahwa kami pernah menerima duit lah ya dari salah seorang kepala daerah. Tapi barang ini kan sudah kami ikuti regulasi yang ada. 30 hari menjelang 30 hari barang ini harus kami serahkan ke KPK gitu. Tapi kan isunya 6 bulan sesudah itu gitu. Oh shit. Nah, kami dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, kami sampaikan barang ini sudah kami 30 hari setelah kami terima, kami sudah laporkan ke KPK gitu. Dan jalurnya benar gitu. Jalurnya benar dan akhirnya mendapatkan fakta yang benar. Iya, dan itu kan kita tidak mungkin lah kita katakanlah menyampaikan atau kita ngomong di media gitu kan tidak bagus juga. Iya, benar. Tapi setidaknya walaupun itu kita sudah menjalankan sesuai SOP-nya gitu. Betul, ya. Oke. Nah, ini di Riau sendiri yang sudah Abang bayangkan ini, kira-kira kendala-kendala apa nanti yang akan muncul? Apalagi ini juga COVID, tadi sudah sempat Abang singgung bahwasannya ini menjadi tugas Abang, tugas anggota juga jadi akan bertambah soal protokol kesehatan. Nah, di luar itu kira-kira apalagi kira-kira yang menjadi akan ada menimbulkan masalah nanti pada kalau saya lagi hadapi sekarang memang soal protokol COVID ya. Nah, umpamanya saya awal-awal mengatakan di awal bulan Juli ini kurang lebih ada 12.000 sampai 13.000 orang ya di 9 kabupaten kota yang harus di rapid test. Wow. Nah, ini yang kami hadapi sekarang. Ini belum tuntas, masih proses ya. Masih proses. Hampir siang malam saya harus kontrol kabupaten. Bagaimana progres komunikasi dengan dinas kesehatan setempat soal penyediaan rapid. Alhamdulillah
tadi malam sudah agak mulai tidur lega ya. Tinggal satu saja Meranti yang belum clear. Oke. Wan Sing semalam sore melaporkan dinas kesehatan siap memfasilitasi. Kemudian Rohil juga semalam siap memfasilitasi. Nah hari ini saya masih dorong terus itu, jangan sampai sebelum tanggal 14 Meranti ada sekitar 1.000 lebih ya harus rapid test. Belum rapid test, bahaya nanti. Jadi gitu ya? Perintah KPRI, kalau belum dirapid jangan turunkan personil. Oh gitu. Nah, kita tanggal 15 Juni ini kan pemutakhiran data pemilih. Kalau teman-teman PPS, PPDP ya, belum dirapid test, lalu kita belum bisa turun tanggal 15, bisa-bisa nggak cukup waktu pemutakhiran pemilih. Mepet jadinya. Oh betul. Jadi makin repot dong yang Menambah masalah yang lain lagi. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya yang salah satu yang mungkin menjadi fokus KPU sekarang ini ya penambahan soal protokol kesehatan Betul, itu ya. betul. Di luar itu belum ada gambaran-gambaran masalah. Soal APD barangkali ya. Oh, soal gitu. ada dinamika lah yang di lapangan. Kemarin awal-awal pertemuan kan kita kan tidak pernah biasa harus mengadakan namanya hand sanitizer. Iya Yang benar. kita kenal kan surat suara gitu ya, tinta gitu ya. Ini harus hand sanitizer, harus face shield gitu ya. Gimana tuh kan? Ya akhirnya ada petunjuk, tetap dikomunikasikan dengan Satgas Covid ya. Yang face shieldnya kayak gini, hand sanitizer yang kayak gini gitu. Adalah titik terang. Tapi teman waktu awal-awal kan khawatiran juga salah-salah ngadakan. Kalau dulu terbiasa lah surat suara ya. Ini hand sanitizer salah, rupanya hand sanitizer yang katakanlah KW gitu. Iya kan karena kita bukan bidangnya loh Bang. KPU bukan bidangnya mengurusi itu. Hanya saja KPU mesti menerapkan protokol kesehatan. Gitu. Kan kami kemarin dari awal sudah nyaman gitu ya, lewat Ketua KPU Pak Arief, udah deh. Pokoknya BNPB aja yang ngadakan, perintahkan ke BNPB daerah, kami terima barang saja deh gitu. Ini nyaman kami kan. Ini TB, terima bersih ya. Terima bersih. Kita harus ngadakan gitu ya, aduh repot sekali. Nah kemarin soal anggaran juga kan. Anggaran belum ada kepastian, apakah dari APBN, dari kepala daerah kan penambahan tidak memungkinkan lagi. Iya. Nah itu dia masalahnya soal protokol kesehatan yang Bang bilang tadi itu juga mestinya ada penambahan anggaran dong ya. Udah tambah. Kemarin udah, kan polemiknya apakah itu ditambah dari daerah atau dari APBN. Iya. Nah Mendagri kan coba berkomunikasi dengan kepala daerah, bisa bantu tidak kalian? Coba komunikasi dengan KPU. Gitu. Hasil komunikasi kita rata-rata kami sudah tidak sanggup lagi menambah anggaran. Iya benar sih. Nah dari Abang sendiri kita pengen tahu nih di Riau ini kira-kira daerah mana sih yang rawan-rawan terjadi gesekan-gesekan gitu. Nah kalau kita bermapping masa lalu ya, mapping dari yang sebelum-sebelumnya ya. Tapi sebelum serentak gitu. Karena kita mapping sejak 2015 memang yang namanya gesekan itu hampir tidak ada ya. Nah tapi yang ada sih memang di 2011 umpamanya itu ada perang di Kuantan sini ya. Konsing, ada di Rokan Hulu ya. Oke. Nah, tapi 2015 tidak muncul. Cuma karena ini punya historis ya, kita tetap hati-hati lah. Tetap hati-hati. Harus ini ya. Saya minta rekan di KPU tidak hanya kita dalam menyiapkan tahapan, cara kita ngomong juga harus hati-hati. Cara kita menyikapi, meskipun pada hari ini calon belum muncul ya. Iya. Tetap kita harus memperlakukan partai politik yang punya calon itu harus tidak boleh nampak ada perbedaan. Benar. Ini memang kita minta betul. Ya. Nah terus kalau pandemi begini kampanyenya gimana? Nah ini kan soal kampanye ini kan kita ada 10 metode ya. Ada media sosial, ada yang tatap muka, ada yang dialog ya. Nah memang kita harus patuh juga dengan protokol COVID. Jangan-jangan ini kampanye di rumah ini seperti belajar di rumah, kerja di rumah itu. Kampanye di rumah. pakai meeting Zoom gitu ya kan. Pakai aplikasi gitu. Iya benar. Nah, apakah kalau yang jelas dibatasi. Kalau dulu mungkin pertemuan tatap muka ya mengumpulkan di suatu ruangan para pasangan calon dengan tim itu mungkin bisa di atas 100 ya, bisa gitu. 200 ya. Hari ini memang ada wacana akan dibatasi. Oh gitu. Physical distancing-nya itu harus ada. Tapi jumlahnya belum putus, masih ya di regulasi masih jalan ya. Karena kan baru kampanye nanti tanggal 23, 25, 26 ya. Baru kampanye. Lalu kalau dibatasi gitu ya biasanya kan kalau pasangan-pasangan itu salah satu yang dipamerinnya masanya banyak gitu kan. Nah, kalau pembatasan itu nanti gimana tuh? Apa nanti KPU nggak diserang balik sama paslon-paslonnya ini? Ada sih keluhan ya.
keluh-keluhan dari pasangan calon ya. Kalau begini gimana kami bertemu audiens? Nah, itu dia. Ya. Tapi kalau kita balikan, ini kan putusan pilkada lanjutan di tengah pandemi COVID, bukan kehendak KPU sendiri gitu ya. Iya. Di sana ada pemerintah, di sana ada partai politik juga gitu ya. Iya bener. Semuanya sudah dirumuskan dong ya. Kita hanya menjalankan lah. Artinya dengan kondisi COVID seperti ini, tidak hanya KPU saja yang dibebani tahapannya, teman-teman di partai politik dengan pasangan calon juga konsekuensinya tadi gitu, tidak leluasa gitu ya. Iya bener, nggak bisa ngapa-ngapain. Anggap aja nih ngundang dangdut gitu, artis siapa gitu, jaga jarak gitu. Atau dangdut pakai streaming gitu ya. Streaming atau jogetnya berjarak gitu kan, 1 meter setengah gitu. Nggak enak dong jogetnya gitu. Ya jadi ya termasuk KPU pun juga mesti merubah pola atau menambahkan pola baru di tengah pandemi ini ya. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Memang lagi dirumuskan, tapi saya pikir juga tidak, karena memang rumusan metode ini kan sudah baku ya di undang-undang. Cuma ya tinggal tadi mungkin ya, kayak live streaming kita anjurkan gitu ya. Oh gitu. Kan mereka nanti boleh mendaftarkan media sosial. Sampai hari ini kan soal media sosial tidak ada pembatasan. Soal live streaming itu katakanlah pesertanya itu tidak ada pembatasan. Gitu. Yang penting media sosial itu didaftarkan di KPU. Dan Terdaftar ya. di KPU, dan melakukan live streaming di media yang terdaftar di KPU. Wah. Itu yang sebelumnya juga masih berlaku yang Kalau media sebelumnya sosial. berlaku, cuma pada masa itu kan orang masih Tidak diefektifkan sama mereka gitu ya. betul. Itu dia. Karena juga tidak banyak yang menggunakan media sosial saat yang sebelumnya itu. Nah, kemungkinan di saat pandemi ini justru menjadi alternatif baru ya bagi mereka. Saya yakini begitu juga. Contohnya begini, kayak kami kan tidak biasa ya melakukan koordinasi. Kami kan koordinasi terus terang sejak ditunda itu Maret, April, Mei, itu kami daring semua konsolidasi. Sampai Gitu hari ya? ini kami tidak pernah tatap muka. Daring semua. Dengan kabupaten adalah baru kami mulai, itu pun setelah kami izin dengan Satgas Covid, petunjuknya bagaimana kalau kami mengundang kabupaten. Ya, ada petunjuknya physical distancing tidak lebih dari 30 atau 35. Gitu. Sudah. Tapi dengan se-Indonesia kami belum pernah. Kami daring semua hari melakukan. Gitu ya. Iya, padahal itu memang harus tatap muka seharusnya. Mestinya tatap muka. Tetapi mau nggak mau. Ya, itu saja. Nah, harapan kita ini nanti para pasangan calon itu ya menyiasati lah kondisi itu ya. Iya, harus disiasati. Kalau nggak gimana coba? Kampanye. Iya. Wah, berarti mau nggak mau memang harus ngakal putar otak Betul, gitu. Dan KPU pun juga memberlakukan apa yang sesuai arahan pusat gitu. Takutnya nanti kan diserang balik. Wah, ini KPU jangan-jangan ada ini. Oh, gini. Banyak lah biasanya. Kalau biasa KPU itu memang harus siap-siap mental ya. Betul. Dituding, kadang-kadang dihina-hina juga ya, Bang. Ya sudah biasa kan. Udah biasa dihina. Dan harus siap ya, kalau ini jangan di KPU. Jadi Atau jadi penyelenggara. Jadi saat diuji dulu pertanyaan gini, udah siap dihina belum gitu. Iya. Salah satunya lah. Asesmennya udah siap dihina, dimaki belum gitu. Kalau kita, katakanlah kita main media sosial gitu ya. Kita berkomunikasi dengan orang baperan, udah cocok ini sama Baperan. Oh iya, memang ada sih ketua atau pemangku yang baperan begitu. Nah, di KPU sendiri sebenarnya regulasinya bagaimana sih, Bang? Nah, kalau di KPU kan begini, ada proses pada saat pendaftaran pasangan calon ya. Ya, Kalau dia terduga kasus korupsi, belum proses katakanlah pengadilan ya, masih terduga, tersangka dan lain sebagainya. Tersangka gitu ya. Iya, Atau benar. terdakwa sekali. Benar. Tersangka lah ya. Kalau terdakwa biasanya kan sudah ditahan ya. Maka memang tidak ada satupun regulasi yang menghalangi buat KPU untuk menolak gitu. langsung ditolak. Dan ini kan beberapa kejadian terjadi di kabupaten kota ya. KPU di demo gitu. Kok diterima sih ini? Kan sudah tersangka jelas-jelas gitu ya. Gitu ya. Ya, kita memang tidak bisa melanggar regulasi yang ada gitu. Praduga kita kan praduga tidak bersalah gitu. Toh pun kalau dilanggar, ini misal Iya. dilanggar pun nanti ada masalah berikutnya di kemudian hari. Panjang masalahnya. Lebih rumit lagi dong pasti. Iya. Nah, kalau misalnya ini bagi hukumannya begitulah bunyinya, terus kemudian ingin kembali berkiprah di perpolitikan, itu ada
Gimana? Regulasinya gimana? Apa bolehkah gitu atau seperti apa? Iya, kita paham juga sih karena memang politik kan seperti profesi ya. Bener. Istilahnya naluri berpolitik gitu ya. Meskipun Manggil lagi gitu. ya kemarin sempat ya nginep di tahanan gitu ya. Setelah itu bebas gitu. Naluri itu kan masih ada gitu ya. Dan itu hak orang sebenarnya ya. Ya. Nah, pada tahapan awal di bulan Oktober, November, Desember itu kan tidak ada regulasi yang menghalangi. Cukup asal dia sudah bebas dari lapas ya. Arti bebas murni nih. Iya. Bukan asimilasi. Maka hari itu pendaftaran buka dia sudah bisa menyalon. Cuma yang penting diumumkan di media massa bahwa dia adalah narapidana kasus ini dan sudah selesai menjalani hukuman. Gitu ya. Tiba-tiba di tengah jalan di awal-awal tahun 2020 lah ya muncul putusan Mahkamah Konstitusi ya. Nah, saat rentang waktu yang dari Oktober sampai kemudian muncul putusan itu, saat itu ada yang sudah mulai mendaftar dan kemudian akhirnya ambiar gitu, Bang. Mendaftar ya sih ambiar tidak, bahasanya ya. gitu. Ambiar. Mendaftar sih belum karena memang belum pendaftaran. Ya maksudnya tapi itu sudah berkonsultasi kepada konsultasi KPU cukup ada lah ya. Ada ya. Kalau bilang saya banyak sih cukup ramai lah gitu ya. Wow. Cukup ramai yang menanyakan. Ya kita tentu pada waktu mengatakan bahwa ya boleh silakan, tapi yang penting nanti mengumumkan di media massa. Dan mereka mau. Ya udah siap-siap gitu ya. Ya oke. Artinya ya KPU menyatakan karena kita menghormati ya. Waktu itu putusan Mahkamah Konstitusi kan belum keluar. Dan kemudian keluar keputusannya pada Januari. Tentunya yang sudah konsultasi lalu konsultasi ulang KPU mengatakan ini karena putusan Mahkamah Konstitusi harus 5 tahun bos. 5 tahun setelah menjalani hukuman baru bisa katakanlah di Januari di 2020 baru nanti mungkin di Pilkada 2005 bisa. Nggak ada yang membana gitu kalau bahasa orang kitanya, Bang, membana ini tolonglah gitu. Ya nggak bisa. Pasti sih ada sih kita, tapi kan nggak berani kita melanggar regulasi. Iya, oke lah misalnya digolkan sekarang nanti masalahnya muncul lagi muncul di tahapan tuh pasti nanti tahapan. paslon yang lain akan memperkarakan. Nanti panjang itu. Panjang. Kalau di tahapan mungkin akan gugatan. Lalu KPU-nya pasti kode etik ya. Panjang masalahnya. Iya, jadi bermasalah di kemudiannya. Betul. Jadi karena ada keputusan ini, orang-orang yang sebelumnya sudah mulai berkonsultasi akhirnya ambiar ya, Bang. Cari orang lain lah gitu. Atau gimana lah ya kan. Oke. Nah, ini sudah mulai bukan sudah mulai sih, sudah ada petugas-petugas kita yang bekerja seperti yang Abang jelaskan di awal tadi. Nah, itu seberapa sibuk sekarang KPU sih, Bang, di Riau ini? Kalau sudah tahapan jalan lah. Saya contohkan yang sudah jalan tahapan kan di Inhu ya. Inhu. Sejak 29. Ya, salah satunya ya. Teman-teman di tingkat desa disebut dengan PPS, petugas pemungutan suara itu sudah harus verifikasi faktual, door to door. Door to door. Ada 69.000 dukungan dari 2 pasangan calon. Itu kan datang rumah ke rumah. Teman-teman tuh repot. Bisa metodenya kan tidak ditentukan ya. Tidak hari jam kerja gitu. Kalau umpamanya sore tidak perkirakan ini kayaknya kerja nih pagi sampai sore mungkin datangnya malam gitu ya. Oh gitu. Jadi tidak ada pakem jam kerjanya. Tidak ada pakem. Cuma memang di dalam gelombang pertama ditemui tidak ketemu, nanti masuk gelombang kedua yang dikumpulkan oleh tim LO pasangan calon. Tapi saya gambarkan begini. Teman-teman ini kurang lebih 14 hari ini, teman-teman di desa kelurahan itu tidak mengenal Sabtu Minggu. Oh, wow. Itu kerjanya. Jadi nggak ada libur atau bagaimana sih? Ya memang kalau tahapan kita tidak mengenal libur. Itu teman-teman di PPS, teman-teman di kecamatan, koordinatornya di kabupaten itu kan harus standby juga. Masa anggotanya turun di bawah lalu diliburan kan enggak ya? Mereka harus mantau tiap hari, tiap sore. Berapa laporan progresnya itu? Gitu ya. Ketua KPU-nya libur nggak ya? Enggak ada libur. Oh gitu. Jangan-jangan yang di sana-sananya kerja ketua KPU-nya libur dulu dong. Kalau sempat ketuanya libur, ini kan sering koreksi momennya ketuanya. Ini laporannya mana ketuanya? Kok ada tanda tangan ketuanya? Iya, ketuanya nggak muncul-muncul. Anak-anak yang di lapangan aja disuruh kerja ini. Sabtu Minggu pun gitu. Terus ketuanya santai-santai. Di KPU nggak bisa seperti itu. Berarti abang juga hari yang mestinya libur juga harus mau nggak mau kerja ya? Iya harus update. Malah kalau nasional itu selalu memanfaatkan Sabtu Minggu. Gitu ya? Minta update laporan verifikasi faktual di seluruh Indonesia itu. Kadang mereka selalu memang Sabtu sore, Minggu sore gitu. Gitu. Nah, menjelang itu kita kan juga nggak bisa kemana-mana. Ini biasanya sore nih Sabtu. Kalau nggak Sabtu Minggu nih gitu. Gitu ya? Minta laporan Inhu bagaimana perkembangannya gitu. Gitu.
ada satu pertanyaan yang mungkin di luar hal-hal yang kita bicarakan ini, Bang. Tapi saya penasaran ini sebenarnya. Saya sangat penasaran. Kira-kira sebagai ketua KPU, Abang pernah dapat pengalaman di teror kah seperti itu? Ada. Ada ya. Tapi kalau di pilkada ini karena memang di kabupaten kota ya, yang biasa enggak ke kita, di pilgub lah kayak kemarin. Oh. Pasti atau pileg ya. Oh gitu. Soal katakanlah kita kan kemarin pada saat penentuan calon caleg tetap ya, calon legislatif ya. Itu kan kita sempat gugurkan ya. Kita sempat gugurkan, lalu ada caleg yang harusnya dia bisa lolos katakannya, tapi ternyata karena kita minta kuota 30% terpenuhi dia tergeser gitu ya. Wow. Kan enggak terima juga itu. Dan tapi kalau secara fisik sih belum sih, mudah-mudahan jangan lah. Iya. Jadi teror dalam artian seperti apa? SMS kah atau Yang WhatsApp ya? WhatsApp saja. Jadi sebetulnya beban sebagai ketua itu tidak mudah juga. Benar gitu ya? Iya. Siap seperti yang dibilang tadi, siap mental, siap menghadapi tekanan. Semuanya harus siap. Waktu seluruhnya. Terus cerita-cerita lagi pengalaman soal KPU ini, Bang. Intervensi ada. Selalunya ada, ya. Tapi bisa di tahapan ya. Gitu. Tahapan sudah mulai krusial. Di kabupaten ini kan sebenarnya ada juga tekanan teman-teman. Gitu. Seperti tadi, kami kan karena yang pilkada di 9 kabupaten kota, kita cuma membantu supervisi gitu. Gitu Artinya ya. kebijakan sentralnya ada di 9 kabupaten kota gitu ya. Nah biasanya kawan-kawan yang 9 kabupaten kota ini. Nah kalau di kita sih kayaknya mereka nggak berhubungan langsung kan. Gitu ya. Tapi yang penting begini saya. Ketika ada orang konsultasi saya bilang ke teman-teman, contoh yang pada kasus tadi, di awal itu kan menyatakan bahwa mantan narapidana sudah bebas itu bisa mencalonkan, yang penting umumkan media. Gitu ya. Nah, teman-teman yang penting menyampaikan itu clear, bersih ya, regulasi patokan. Jangan kalau bahasanya apa ragu-ragu gitu ya. Sehingga pasti akan ditagih gitu kalau tidak berdasar gitu ya. Nah, itu yang selalu saya tekankan ke teman-teman. Termasuk teman-teman di provinsi juga saya sampaikan seperti itu. Gitu ya. Iya. Oke, ini yang terakhir ini. Kira-kira gambaran Abang untuk pemilihan di Provinsi Riau nanti seperti apa? Nah, ini sih memang harapan kita kalau pandemi COVID ini katakanlah untuk Riau sih sekarang memang sempat ada naik ya, tapi stagnan lagi gitu. Iya. Nah, harapan kita sih seperti awal. Saya membayangkan begini, di 2019 ketika dari awal ini pasti puncaknya di hari H itu ya, kisruh lah gitu ya. Tapi toh kita bisa melalui ya. Kalaupun kisruh kan cuma di medsos lain sebagainya ya. Ributnya di medsos. Nah, kami berharap juga di Desember seperti itu gitu ya. Karena kami selalu mengalami begini, kami berat selalu di awal, selalu di ending, di klimaks selalu ringan gitu. Pada puncaknya ternyata landai gitu ya. Selalunya gitu. Gitu. Dan ya. ini boleh katakan sudah kayak apa yang feeling yang kami rasakan lah ya, setiap mulai dari pemilu 2012, Pilgubri 2018 ya, Pilkada serentak 2015 selalu menegangkan di awal memang. Horornya di awal. Ternyata ujung-ujungnya di awal. enak aja gitu ya. Di ujung atau mungkin begini juga sebenarnya tegang juga ya. Tapi karena mungkin sudah terbiasa dengan kondisi tegang sehingga ketika di hari H klimaksnya kita menyelesaikan biasa-biasa saja gitu. Oke. Istilahnya kita sudah siap-siap ini ya. Udah siap-siap, ternyata alhamdulillah tidak seperti yang kita takutkan, khawatirkan yang gitu. Justru merisaukan bisa keluarga kita kan. Istri, anak, teman-teman gitu ya. Iya benar. Terus nanti kalau sudah masa-masanya itu Abang pakai pengawal berapa orang sih, Bang? Nah kalau kami saya tidak, tapi kalau kabupaten pakai itu. Iya ya. Pakai. Oke. Kalau teman-teman kabupaten nanti setelah pencalonan itu sudah pengawalan melekat itu. Iya, nanti didodos Karena jalan. kita sebenarnya nggak mau juga ya, tapi gimana lah ya. Mau nggak mau. Iya, kadang-kadang kan kayak contoh pengaman dia bilang, udah jangan sampai ke rumah aja lah, di sini aja. Nanti Pak saya disampling ternyata enggak, bahaya saya Pak. Iya, dia juga menjalankan ininya ya kan. Oke, Sobat Riau 24 Channel, kita sudah ngobrol hampir sudah setengah jam ya, setengah jam lebih. Kita ngobrol dengan Bang Ilham Yasir, ngobrol banyak mengenai KPU ini ya. Kita sedikitnya mendapat gambaran bahwasanya
Di tengah pandemi ini KPU pun yang kita lihat ngurusin perpolitikan, pemilihan itu juga mau nggak mau juga harus mengubah pola atau menambah pola baru soal protokol kesehatan. Betul. Begitu ya. Dan itu menjadi tantangan baru termasuk bagi Abang sendiri, termasuk bagi KPU Provinsi Riau ya, dan KPU lainnya di provinsi lainnya. Gitu. Di luar itu tidak ada masalah teknis, mungkin tidak ada masalah-masalah berarti untuk sementara ini ya. Kalau ada pun saya bilang kita persoalan pribadi singkirkan lah ya kalau kita sudah menghadapi tahapan ya. Oke. Nanti baper-baperannya jadi bikin panas dong nanti. Gitu ya. Oke deh, kita sudahi podcast kita, ngobrol-ngobrol santai kita dengan Bang Ilham Yasir, Ketua KPU. Terima kasih nih Bang udah main-main ke studio kita. Mudah-mudahan masih ketemu lagi kita. Oh pasti dong, kita akan bawa lagi main ke sini, kita akan ngobrol lagi ke tahap yang lebih dalam. Kali ini kita bahas masih kulit-kulitnya Bang. Kulit ya, masih kulit awal, dong. Iya kan? Kalau nanti kita bahasnya yang lain lagi. Oke deh, sesuai janji kita akan menghadirkan tamu-tamu lainnya di podcast kita. Untuk Anda tetap di channel kita Riau 24 Channel. Bye.